Halo semuanya, selamat datang kembali di dalam tutorial bersama saya Pandi Mastra, dan di video kali ini kita akan memasuki dasar dari CSS. Nah, untuk sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan di dalam video tutorial HTML. Untuk teman-teman yang belum menyaksikan video tersebut, silahkan dilihat terlebih dahulu. Nah, di video kali ini sama seperti di video sebelumnya, untuk part 1 kita tidak langsung coding, tapi kita hanya untuk pengenalan dulu, seperti apa itu dasar dari CSS itu apa. Kemudian kita di dalam CSS ini akan membahas sebelumnya perkenalan, sedikit pengenalan secara umum, kemudian akan membahas struktur dan mengaplikasikan CSS ini di dalam halaman web itu bagaimana, itu di perkenalan pendahuluan. Oke, kita langsung ke pendahuluan. Jadi, apa itu CSS? Ini CSS adalah Cascading Style Sheet, atau secara sederhananya adalah mekanisme sederhana yang dilakukan untuk menambahkan style di dalam halaman HTML, seperti contohnya misalnya font, menambah warna, menambah spacing. Itu yang kita lakukan di dalam CSS untuk sebuah dokumen HTML misalnya. Jadi di video sebelumnya halaman HTML itu masih sangat polos, jadi belum memiliki warna, belum memiliki garis. Itu sebenarnya bisa dilakukan di dalam HTML, tetapi tidak disarankan. Nah, untuk pengeditan itu atau untuk menambahkan warna font, warna, dan spacing itu lebih disarankan di dalam CSS. Nah, di video kali ini kita akan membahas atau mempelajarinya. Sebelum kita mempelajarinya, kita akan bahas dulu tujuannya apa sih di CSS itu. Yang pertama itu tujuannya adalah peraturan yang digunakan untuk menampilkan sebuah dokumen, atau rulesnya dokumen itu ditampilkan seperti apa. Jadi misalnya sebuah dokumen akan ditampilkan dengan warna biru gitu. Itu kita bisa atur di dalam CSS. Tidak disarankan di dalam HTML. Sebenarnya bisa, tetapi kita lebih fokuskan untuk di dalam CSS di video kali ini ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah sebuah dokumen HTML dapat dibuat terpisah dengan dokumen CSS. Kenapa demikian? Karena untuk memudahkan teman-teman nantinya atau developer dalam maintenance atau melakukan perbaikan terhadap coding. Kemudian tujuan yang ketiga adalah satu file CSS dapat digunakan di dalam banyak file HTML. Jadi untuk mempercepat proses pengerjaan file halaman web dan untuk memudahkan dalam membuat sebuah maintenance begitu. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah ketika satu halaman HTML kita gunakan dengan CSS yang berbeda, maka dia akan memiliki style atau tampilan yang berbeda pula. Jadi kita bisa custom ya, ganti-ganti CSS atau stylingnya secara mudah. Kemudian yang ke ini, contohnya CSS itu apabila tidak memiliki, contoh sebuah halaman web apabila tidak memiliki CSS. Nah, kita langsung lihat ya, seperti contoh berikut. Ini adalah halaman Facebook yang saya nonaktifkan CSS-nya. Ketika saya mau mengaktifkan, nah kita misalnya aktifkan CSS-nya, kita reload. Nah, halamannya akan seperti ini. Tapi kalau ketika kita disable CSS-nya, dan kita reload, nah tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi pentingnya CSS itu adalah untuk merubah atau membuat style menjadi lebih menarik. Kenapa jadi seperti ini? Karena ini belum, atau saya matikan CSS-nya. Begitu pula dengan Google misalnya. CSS Google saya matikan, jadi tampilannya adalah seperti ini. Nah, jadi strukturnya tidak terlihat di sini atau tidak beraturan. Selanjutnya itu sudah contoh ketika web browser kita disable ya. Nah, ini adalah misalnya kita memiliki banyak halaman di dalam sebuah web gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah halaman dengan langsung menambahkan style di dalamnya, jadi kita menambahkan halaman 1
kemudian ada style. Halaman 2 kemudian ada stylenya. Halaman 3 ada stylenya. Jika kita langsung mengcoding style di dalam halaman tersebut, maka ketika menginginkan semua halaman berubah, kita harus merubah satu persatu kembali. Nah, itu sangat membutuhkan banyak waktu dan harus sangat teliti. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan CSS, semua halaman yang tadinya ada stylenya di belakangnya, kita bisa hilangkan stylenya dan masukkan style tersebut di dalam satu file CSS, dan kemudian halaman tersebut akan dibuat mengakses file CSS tersebut dengan memiliki style yang sama gitu. Kemudian ketika kita ingin membuat halaman tersebut berbeda, kita tinggal menambahkan CSS lain atau memodifikasi CSS yang tadi, dan kita tinggal buat dia atau ngelink di halaman CSS yang berikutnya. Itu secara simpelnya seperti itu untuk penggunaan dari CSS. Nah, perbedaannya di dalam pembuatan program, sederhananya adalah seperti ini. Untuk di sebelah kiri, kita membuat sebuah file HTML dengan sintak CSS di dalamnya. Adalah struktur HTML dan sintak CSS-nya ada di bagian head dengan menambahkan tag style. Misalnya di sini kita gunakan tag style H1. Jadi H1 ini color blue, H1 yang ini nanti akan memiliki warna biru. Hello World ini akan memiliki warna biru. Itu contoh sederhananya. Nah, di sisi kanan ini, ketika kita membuat file HTML terpisah dengan file CSS. Nah, ini adalah file HTML. Kemudian file CSS-nya adalah di sini. Nah, cara menghubungkannya sama, tapi di sini kita memasukkan link dari file CSS tersebut dengan cara menambahkan tag link, kita tambahkan style sheet, dan tipe teks atau CSS dengan ref CSS yang kita taruh di dalam satu folder yang sama dengan file HTML ini. Selanjutnya, kita bahas sedikit struktur dasar dari CSS. Struktur dasar dari CSS itu adalah selector, property, dan value, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Tidak lupa, di sini ada kurung kurawal untuk membungkus nilai dari properti tersebut. Nah, selektor yang ini kita gunakan untuk memilih elemen tertentu yang akan kita rubah di dalam HTML. Jadi misalnya kita ingin memilih H1, H2, H3, H4, dan seterusnya, atau paragraf atau div, itu kita gunakan selektor, kita pilih, itu fungsi dari selektor. Kemudian ada property. Property ini adalah styling atau mendefinisikan nilai value nantinya. Properti ini kita akan pilih contoh properti itu, misalnya color, ada background color, ada border, dan lain sebagainya. Kemudian ada value. Value ini kita gunakan untuk memberi nilai dari properti. Jadi misalnya properti font size tadi, value-nya dapat berukuran font berapa gitu, misalnya 16 atau dan lain sebagainya. Kemudian ada declaration ini untuk mendefinisikan sebuah selektor tertentu. Jadi declaration ini diakhiri dengan tanda titik koma, sebuah declaration dari selektor. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, selektor untuk memilih elemen HTML tertentu yang akan dirubah stylingnya. Selektor dapat berupa nama elemen HTML, kelas, ID, atau pseudo class. Struktur dari sebuah CSS. Kemudian property ini mendefinisikan styling yang akan diterapkan pada elemen HTML yang dipilih. Contoh properti yang ini adalah color, font size, background color, border, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada value. Value ini digunakan untuk memberikan nilai pada properti yang didefinisikan, misalnya font size value dapat berupa ukuran font dalam satuan px, em, atau rem. Kemudian ada declaration. Declaration ini terdiri dari property dan value.
yang didefinisikan untuk selektor tertentu. Setiap declaration diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi declaration itu adalah ini. Nah, dibuat dengan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian ini struktur dasarnya, contohnya langsung saya bacakan adalah selektor H1 digunakan untuk mendeklarasikan bahwa H1 itu memilih semua elemen di dalam HTML H1 untuk merubah warnanya menjadi merah, membuat teks menjadi 32 pixel, dan membuat font menjadi bold. Itu adalah sebuah sintaks CSS untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan semua H1 yang berada di dalam halaman HTML tersebut memiliki value dan properti seperti ini. Nah, selanjutnya mari kita mencoba di dalam membuat sebuah kode di video berikutnya. Jadi untuk pengenalan, sekian dan terima kasih. Saya Pandey Masa. Sampai jumpa di video selanjutnya.